Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Desa? Bertemu lagi kita di channel Ambomo Setiawan. Kali ini kita akan sharing tentang SDM Unggul Indonesia Maju. Ini masih terkait dengan peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Mudah-mudahan dengan kemerdekaan Indonesia yang sudah 75 tahun, Indonesia semakin maju. Amin ya rabbal alamin. Baik Sobat Desa, ini PowerPoint yang ingin saya bawakan dengan judul SDM Unggul Indonesia Maju, mulai dari saya ya. Jadi kita tidak perlu untuk mengeluh, tidak perlu untuk mencibir siapapun, tapi kita harus mulai dari saya atau dari kita masing-masing gitu ya. Walaupun dengan peran yang barangkali kita anggap atau bahkan orang lain menganggap itu adalah kecil, tapi kalau kita fokus dan kita bisa berperan di bidang kita, nah itu pasti akan lebih baik daripada kita mencibir atau nyinyir atau mengkritik hal yang sangat besar, padahal itu jauh dari kemampuan atau pengaruh kita. Ya, itu mungkin perlu, tapi mungkin menurut saya kita harus lebih fokus untuk apa yang bisa kita mulai dari saya atau mulai dari kita masing-masing. Keep fokus dan terus berkomunikasi dengan teman-teman kita yang juga melakukan hal yang sama. Jadi titik-titik lilin ini di banyak tempat, kemudian saling berkomunikasi, insya Allah itu adalah suatu pendekatan yang akan bisa membuat impact yang luar biasa. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu dengan saya, dan mudah-mudahan bisa silaturahmi disambung lewat sosmed. Ini adalah akun sosmed saya dengan nama Ambomo Setiawan. Mudah-mudahan silaturahmi kita bisa panjang dan saling tadi komunikasi, supaya pergerakan kita yang kecil-kecil ini fokus, tapi dengan komunikasi, dengan kolaborasi akan bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya, kenapa kita harus terlibat? Kalau kita lihat banyak sekali permasalahan yang ada di bangsa kita. Begitu besarnya permasalahan barangkali. Tetapi jangan sampai energi kita habis untuk mempermasalahkan hal tersebut sampai lupa untuk bisa menjadi bagian untuk mengatasinya. Begitu banyak permasalahan, kita mungkin bisa mengambil satu titik yang fokus, yang kita mahir di situ, kita handal di situ, kemudian kita fokus untuk bisa menjadi bagian untuk menyelesaikannya. Apa saja permasalahan di bangsa kita? Di antaranya yaitu kemiskinan lahir batin. Selain kemiskinan lahir yang dilihat dari indeks sosial ekonominya, juga sekarang ini muncul kemiskinan batin. Padahal tidak mungkin ekonomi sosialnya tidak rendah, tapi merasa miskin, merasa perlu dibantu, sangat ingin mendapatkan bantuan, padahal sudah mungkin kategorinya sudah terentaskan dari kemiskinan. Ini adalah yang saya maksud dengan kemiskinan batin, selain juga kemiskinan lahirnya. Kemudian pengangguran lahir batin. Pengangguran lahir yaitu mereka yang memang tidak punya pekerjaan, tapi pengangguran batin sebenarnya banyak kesempatan, banyak peluang, tapi karena kemalasan, nah itu juga merupakan pengangguran yang mungkin karena pengaruh batinnya, padahal mungkin pendidikan cukup, peluang juga ada, tapi tidak tergerak untuk bisa mendapatkan pekerjaan karena hal-hal kemalasan, pergaulan dan yang lain-lainnya. Kemudian kita rasakan kita di masyarakat kita kekurangan cash gitu ya, sehingga dengan adanya krisis atau hal-hal ekonomi yang menurun, ini mudah sekali untuk berhutang atau mudah tidak membayar hutang dan lain-lainnya. Kemudian tidak ada unsur-unsur kemandirian. Kemudian infrastruktur dinamis yang kritis. Infrastruktur dinamis ini saya definisikan yaitu infrastruktur yang langsung hubungannya, kaitannya dengan ekonomi gitu ya, yang langsung bisa meningkatkan pendapatan. Ya, itu yang kita sebut dengan infrastruktur dinamis, yang saat ini banyak yang kritis. Diantaranya kalau di desa ya jalan-jalan usaha pertanian, ya irigasi yang merupakan sumber air sehingga pertanian
bisa mengandalkan air dan bisa survive untuk budidayanya. Kemudian permasalahannya adalah teknologi tepat guna masih sedikit, ya. Ini padahal banyak sekali teknologi yang sudah berkembang saat ini, tapi masih ada gap antara pemilik teknologi dan juga pelaku teknologi gitu. Kemudian database yang masih ruwet. Kemudian ini saya sebut dengan formalistis government, ya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan pemerintahan yang sifatnya hanya formal tanpa melihat esensi yang lebih lanjut. Tapi dari sisi people-nya juga, dari masyarakatnya juga ternyata banyak sekali yang sifatnya masih oportunis, ya, atau mementingkan diri sendiri, padahal kearifan lokal Indonesia harusnya kan gotong royong. Nah, ini yang selanjutnya terakhir disebutkan, tapi mungkin banyak juga masalah yang belum tercover, yang belum tertulis di sini, yaitu pendidikan kita yang masih rendah. Misalnya kalau di desa saya sendiri di Bakung Kidul, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, rata-rata pendidikannya itu kalau dirata-ratakan adalah hanya baru kelas 2 SMP, ya. Nah, ini permasalahan yang cukup banyak yang dialami oleh bangsa kita Indonesia, ya. Nah, apalagi sekarang kita bahkan bukan hanya bangsa Indonesia, tapi juga dunia sedang mengalami krisis yang terjadi akibat krisis kesehatan COVID-19 ini. Tapi menurut saya justru ini adalah sebuah peluang bagi new normal Indonesia. Karena kalau kita tidak dalam kondisi krisis, pastinya yang menang adalah negara-negara yang memiliki modal yang cukup besar, negara-negara yang pembangunannya sudah cukup maju. Ya, akan tetapi dengan kondisi krisis kesehatan seperti ini, pembatasan sosial dan lain-lainnya, orang yang punya modal besar pun dia tidak bisa terlalu leluasa bergerak. Demikian juga teknologi-teknologi yang canggih sekarang juga yang paling dibutuhkan saat ini diantaranya adalah teknologi komunikasi dan juga teknologi pangan, sementara banyak teknologi lain dihentikan mungkin karena ya akibat pembatasan sosial, menghindari pandemi dan lain-lainnya. Nah, oleh karena itu ini adalah justru kondisi krisis, tapi untuk negara berkembang seperti kita Indonesia haruslah menjadi suatu peluang untuk bisa kita menyalip di tikungan negara-negara yang sudah maju di depan kita. Di antaranya yang perlu kita pikirkan dan kita realisasikan yaitu new education, yaitu pendidikan yang lebih menekankan kepada konteksnya, ya, supaya aplikasi atau permasalahan yang ada itu betul-betul bisa diselesaikan, supaya SDM itu betul-betul muncul yang bisa menyelesaikan masalah-masalah bangsa dan lain-lainnya. Kemudian new economy, yaitu ekonomi yang paling mendasar, yang sangat penting, yang perlu harus dipenuhi. Kemudian ekonomi yang eco-friendly, yang sustainable, lestari, daya dukung terhadap lingkungannya baik. Nah, ini adalah new economy yang perlu dikembangkan. Ekonomi atau produk-produk ekonomi yang mengutamakan unsur kesehatan dan lain-lainnya. Kemudian new government, ya, mungkin pemerintah juga perlu untuk mengkaji tentang strategi bangsa ini. Ini adalah sebuah ujian di masa krisis. Ternyata akan ketahuan fundamen bangsa ini yang kurang itu di mana saja, misalkan di bidang pangan, di bidang kesehatan, di bidang pemerintahan, di bidang penanganan darurat. Nah, ternyata dengan adanya pandemi ini akhirnya menjadi introspeksi. Mudah-mudahan ini adalah peluang bagi kita evaluasi dan kedepannya semua pihak merencanakan strategi yang sangat efektif dan efisien dengan diingatkan dengan momen pandemi ini, sehingga ke depan bangsa Indonesia akan lebih cepat untuk maju lagi. Ya, nah selanjutnya mulai dari kita tadi berbagai masalah saya utarakan, tidak melulu saya menampilkan atau mengutarakan keluhan atau kritikan, ya, tapi itu adalah fakta yang kita temukan di lapangan. Tapi marilah saya mengajak kita semua menjadi bagian untuk bisa menyelesaikan masalah tadi.
Tidak perlu kita harus menyelesaikan sesuatu yang besar, tapi kita menjadi bagian kecil yang kita ini adalah penyelesai masalah sesuai dengan fokus kita masing-masing. Kemudian kita saling berkomunikasi. Di antaranya yang perlu kita kembangkan yaitu value sociopreneur. Di antaranya yang pertama yaitu kita perlu untuk mengambil fardu kifayah atau pain point atau problem solving. Jadi ada masalah yang sangat urgent, nah kita berperan mengambil ke arah sana gitu. Ya. Nah, terkadang kita ikut-ikutan, misalkan bisnis yang lagi tren apa kita ke arah sana. Setelah sudah booming akhirnya kan jatuh semua. Atau ke masalah sosial, berduyun-duyun ke arah sana gitu. Padahal banyak sekali titik-titik fardu kifayah atau pain point dari masyarakat yang perlu sekali untuk diselesaikan dan kita berbagi tugas. Tidak melulu kita harus mengambil bagian yang sudah dikerjakan orang, karena kalau di Indonesia masih sangat banyak sekali peluang fardu kifayah. Yang kedua yaitu menjadi rahmatan lil alamin atau menjadi manfaat atau kemajuan secara luas. Misal kasarnya kitanya maju sebagai pribadi, tapi ekosistem kita, komunitas kita turun. Nah, ini mungkin menurut saya bukanlah rahmatan lil alamin. Ya, atau sebaliknya, misalkan kitanya secara pribadi turun tapi komunitas bisa kita gerakan untuk bisa menjadi lebih maju. Nah, mungkin ini yang lebih betul, lebih tepat. Tapi biasanya yang kita sangat inginkan yaitu kitanya sebagai pribadi pun ada kemajuan, dan kemajuan ini memberi manfaat dan kemajuan secara luas di masyarakat kita. Kemudian social value apa saja yang perlu dikembangkan? Setidaknya ada 4 hal yang perlu kita tekankan di sini selain hal-hal yang lain. Yang pertama, mudah-mudahan kita ini bisa menjadi fasilitator atau bisa mempermudah urusan orang lain. Yang kedua, kita bisa menjadi atau kita melakukan fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ketiga, mudah-mudahan kita bisa selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, kita selalu mengutamakan kewajiban daripada hak. Mudah-mudahan dengan 4 hal ini, social value yang kita miliki, Indonesia pastinya akan lebih cepat untuk bangkit lagi, karena semua orang bergerak secara masif gitu. Ya, nah sebelumnya saya perkenalkan juga awal mula kiprah saya di Sociopreneur. Setelah saya lulus dari ITB, kemudian saya pulang kampung di Desa Bakung Kidul ini, kemudian mengembangkan budidaya jangkrik. Alhamdulillah sekarang setelah 10 tahun kita memberdayakan masyarakat melalui budidaya jangkrik ini, sudah ratusan kepala keluarga yang bisa kita berdayakan. Kenapa saya memilih budidaya jangkrik? Ini adalah sebuah contoh, satu titik yang fokus tapi kita bisa berdayakan dan bisa bermanfaat. Nah, mungkin teman-teman nanti di bidang apa gitu, baik kewirausahaannya, pendidikannya, sosialnya, atau pemerintahannya, atau pemberdayaan komunitasnya, atau yang lain-lainnya. Nah, saya mungkin sharing tentang kiprah saya waktu awal tahun 2009-2010, yaitu sebagai pembudidaya jangkrik bersama masyarakat. Kenapa sih saya memilih jangkrik? Karena jangkrik dapat dibudidayakan secara ekonomis, masif, dan kontinu. Dia adalah sebuah usaha yang padat karya, artinya dengan modal yang sedikit tapi bisa menggerakkan, mempekerjakan banyak orang. Kemudian ini adalah sebuah usaha dengan modal ringan. Dengan modal 12 juta itu bisa mendapatkan penghasilan UMR. Kemudian tempatnya pun fleksibel, asal tidak kena cahaya matahari atau hujan secara langsung. Kemudian panennya sangat cepat, yaitu 30 hari. Mungkin dibandingkan dengan budidaya atau peternakan yang lain, rata-rata bisa lebih panjang daripada jangkrik. Nah, jangkrik ini cukup cepat. Kemudian proses budidayanya mudah dipelajari. Ya, cepat sekali untuk bisa dipelajari. Misalkan 1 bulan itu atau 2 bulan nanti insya Allah sudah bisa mahir, sehingga bisa ditularkan keahlian budidayanya kepada yang lain. Kemudian ini adalah kegiatan usaha kontinu sepanjang waktu, tidak mengenal musim, musim hujan, musim kemarau, atau bulan-bulan tertentu. Jadi dia sepanjang tahun itu selalu ada kegiatan budidayanya.
akhirnya kan pendapatan bisa continue. Kemudian ini adalah budidaya yang tidak menyebabkan polusi, ya, seperti polusi bau atau polusi udara dan lain-lainnya, ya. Bahkan jangkrik ini banyak sekali menggunakan sampah lingkungan, diantaranya sampah atau gulma yang ada di sungai seperti eceng gondok, rumput-rumputan dan lain-lain itu menjadi pakan dari jangkrik. Demikian juga banyak sekali memanfaatkan seperti daun pisang kering untuk jangkrik, atau memanfaatkan karung-karung bekas untuk packingannya, dan juga ekstrak telur bekas. Jadi jangkrik ini banyak sekali untuk bisa mengurangi sampah lingkungan. Nah, yang pasti kita butuh sesuatu yang sehat. Nah, jangkrik ini adalah budidaya yang tidak menggunakan vaksin, hormon, atau bahan kimiawi lainnya untuk memacu pertumbuhannya. Jadi pure makanan dari alam gitu ya. Nah, terobosan ke depan ya, selain saat ini kita menggeluti pasar tradisionalnya, yaitu untuk pakan burung dan juga umpan mancing dan ikan-ikan hias. Nah, saat ini sejak tahun 2016 kita juga sudah mengembangkan olahan-olahan jangkrik. Nah, saat ini 2020 dan 2021 kita ingin mengusahakan terobosan untuk bisa ekspor olahan jangkrik ini. Ya, kenapa jangkrik ini berpotensi sebagai olahan makanan? Karena dia itu adalah sebagai protein inovatif ya. Sebagai terobosan protein, apalagi di masa pandemi ini kita tersadarkan bahwa kebutuhan pangan itu sangat vital, itu merupakan kebutuhan dasar, dan haruslah kita ada terobosan-terobosan yang penting untuk bisa menanggulangi kerawanan pangan gitu. Di antaranya kandungan protein dari jangkrik ini adalah 2 kali daging sapi. Kemudian mengandung lebih banyak kalsium dibandingkan susu, mengandung gizi yang kompleks seperti ikan, mengandung zat besi, asam amino esensial, DHA, ARA untuk kesehatan, dan lain-lain gizi yang sangat kompleks, termasuk juga jangkrik ini adalah non kolesterol. Ya, jadi sangat baik sekali untuk tubuh manusia gitu. Kemudian dari kehalalannya ini sudah jelas, sudah ada fatwa MUI yang menjelaskan bahwa daging jangkrik ini adalah halal gitu ya. Kemudian ini juga merupakan budidaya yang eco-friendly, ramah lingkungan, melestarikan lingkungan. Bahkan kalau di Amerika itu kampanyenya adalah makan jangkrik save the planet, ya, save the earth. Makan jangkrik menyelamatkan lingkungan, karena budidaya jangkrik ini sangat sedikit sekali mengeksploitasi air dibanding dengan budidaya yang lainnya. Demikian juga sangat sedikit untuk mengeksploitasi pakan gitu dibandingkan jumlah protein yang dihasilkan dari budidaya itu sendiri gitu. Ya. Nah, kemudian teman-teman setelah berkiprah 10 tahun untuk memberdayakan masyarakat lewat kelompok usaha peternakan jangkrik yang alhamdulillah sekarang sudah ratusan, dan mudah-mudahan dengan terobosan ekspor bisa kemudian meningkat menjadi ribuan, dan alhamdulillah kelompok ternak yang kami bina ini bisa sudah cukup mandiri, ada regenerasi. Akhirnya saya pun bisa mengembangkan pengabdian di bidang pemerintahan. Alhamdulillah pada tanggal 29 Desember 2019 saya dilantik sebagai Kepala Desa Bakung Kidul, atau kalau di Cirebon, Jawa Barat ya, dikenal dengan Kuwu ya. Jadi kepala desa itu kalau di Cirebon namanya Kuwu ya. Ini mengambil dari sejarah, karena tempat-tempat desa itu kalau di Cirebon disebutnya pakuwon-pakuwon yang didirikan awal mulanya oleh Mbah Kuwu Cirebon yang merupakan putra mahkota dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, yang kemudian hijrah ke Cirebon untuk menyebarkan agama Islam. Saat ini saya bersama masyarakat ada 7.000 warga. Ini sebagai gambaran ya untuk apa saja sih lingkup misalkan kepala desa dan gambaran sebuah desa itu. Terdiri dari 2.100 kakak, tapi di desa saya masih sangat banyak yang prasejahtera, kurang lebih ada 1.400 kakak dan 700 kakak yang sudah sejahtera.
Luas wilayahnya yaitu 300 hektar dengan luas pemukiman seluas 50 hektar dan 206 hektar sawah milik masyarakat dan 44 hektarnya adalah sawah atau tanah milik desa. Ya. Kenapa ya saya masuk ke dunia pemerintahan, dan mungkin setelah kurang lebih 9 bulan saya memegang amanah di kepala desa, saya juga ingin sharing supaya teman-teman bisa tahu dan barangkali tertarik, karena ini adalah merupakan salah satu pergerakan yang strategis. Kalau yang saya amati masih sangat sedikit kubu atau kepala desa yang berusia muda. Terlebih juga masih sangat sedikit kubu atau kepala desa yang ber-SDM minimal misalkan sarjana dan juga punya pengalaman baik di bidang kewirausahaan atau di bidang bisnis atau di bidang perusahaan dan bidang lain-lainnya ya. Artinya yang cukup kompeten gitu. Padahal peran dari kepala desa sebagai frontliner pemerintahan itu cukup vital. Kita akui, kita tidak bisa tutup mata, walaupun belum sempurna, tapi selalu ada perubahan dan perbaikan pemerintahan kita ini ya dari masa ke masa gitu. Tapi mungkin ada satu sisi yaitu frontliner pemerintahan itu sendiri yang masih perlu dibenahi, dan mudah-mudahan dengan sharing ini kita bisa tahu tentang struktur dari desa itu sendiri. Setidaknya ada 2 hal yang cukup strategis. Yang pertama yaitu dari sisi lahir, dan yang kedua dari sisi yang saya sebut batin. Dari sisi lahir, kepemimpinan di frontliner pemerintahan atau sebagai kepala desa, dia itu memiliki aset ya. Jadi desa ini memiliki aset baik berupa tanah atau bangunan yang bisa dimanfaatkan gitu ya, sesuai dengan visi misi dari kepala desa itu sendiri gitu. Pastinya sesuai dengan prinsip musyawarah masyarakat desa. Tapi masyarakat desa kita ketahui itu cukup pasif. Jadi haruslah kepala desa ini memiliki inisiatif untuk bisa memiliki visi misi yang baik ke depannya, yang visioner. Dan masyarakat desa itu sendiri kalau memang itu bagus, pasti juga akan sangat mendukung. Ya, kalau tanah desa aja sekarang saya gambarkan tadi ada 44 hektar ditambah bangunan-bangunan milik desa seperti balai desa dan lain-lainnya yang mungkin totalnya ya bisa 5 hektar semuanya. Jadi total hampir 50 hektar itu bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan di desa gitu. Kemudian anggaran yang dimiliki oleh desa sekarang itu yaitu dana desa. Kurang lebih satu desa itu 1 miliar, atau kalau di Bakung Kidul desa kami ini 1,1 miliar. Kemudian ada ADD ya. Ini sama dari dana pemerintahan pusat, dana desa 1,1 miliar, dan ADD atau alokasi dana desa kurang lebih 450 juta. Kemudian ada bantuan dari provinsi 150 juta. Kemudian ada dari pendapatan asli desa, kalau di Bakung Kidul kurang lebih 100 juta. Mungkin di desa lain banyak juga yang pendapatannya sudah cukup tinggi ya. Itu rata-rata yang mungkin berapa ratus juta. Nah, Bakung Kidul saat ini masih cukup rendah yang harus juga kita tingkatkan. Kemudian lain-lain kurang lebih 100 juta. Ini terdiri misalkan dari kabupaten dan juga dari bagi hasil pemungutan pajak kita juga dapat. Jadi total dana pokok yang bisa dimiliki oleh pemerintahan desa setidaknya yaitu 1,9 miliar. Ini merupakan dana pokok, dana reguler yang secara leluasa bisa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan di desa. Nah, ini peran kepala desa yang visioner, yang mumpuni, inilah yang bisa memanfaatkan dana yang sebenarnya cukup besar, tapi kalau tidak efektif penggunaannya atau dibagi rata tapi tanpa memiliki strategi, pasti tidak ada bentuknya gitu. Kemudian selain dana pokok tadi, desa juga punya peluang untuk bisa mengefektifkan program di pemerintahan. Di antaranya adalah program bantuan sosial kurang lebih 1,5 miliar per tahun. Ya. Nah, ini kalau
kepala desanya kurang mumpuni, ya mungkin efisiensinya berkurang, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, sehingga sasaran bansos ini efektivitasnya berkurang, mungkin kurang lebih 50%. Tapi dengan pendataan yang akurat, kecepatan pendataan sosial dan lain-lainnya, ini pasti akan sangat meningkatkan efektivitas dari bansos yang sebenarnya cukup besar untuk mengakselerasi penghapusan kemiskinan di Indonesia. Kemudian juga ada peluang dana-dana program dari pemerintah di atas desa, ya, yaitu pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi atau pusat, kurang lebih 1-2 miliar yang ini harus diusulkan oleh desa, ya, untuk pembangunan di desanya. Demikian juga kerjasama dengan pihak swasta atau yang lain-lainnya. Nah, kemudian selain potensi lahir juga kita ada potensi batin atau yang secara tidak lahir, ya. Misalnya yaitu potensi regulasi dengan membuat peraturan, baik peraturan desa atau peraturan kepala desa, selembar kertas tapi bisa merubah semua aktivitas di masyarakat yang kita dorong ke arah hal-hal yang lebih positif, ya, dengan membuat peraturan. Kemudian kalau di masyarakat, khususnya di masyarakat desa, dikenal sebuah perumpamaan bahwa kepala desa adalah bapaknya masyarakat yang sangat juga memiliki karisma di masyarakat, gitu. Ya, apalagi kita sangat dekat dengan masyarakat, jadi masyarakat tuh siang dan malam pun bisa berkeluh kesah dengan kepala desa, gitu. Nah, kalau kita memiliki sebuah visi misi yang baik, kita bisa membuat pergerakan yang positif untuk masyarakat, akhirnya kita ini bisa menginspirasi masyarakat luas untuk bisa mengikuti pergerakan kita secara lebih efektif. Ini yang saya rasakan, ya kalau sebelumnya saya sebagai orang swasta mungkin ya lingkupnya terbatas, tapi kalau sudah memiliki posisi sebagai kepala desa, akhirnya inspirasi kemajuan desa ini bisa kita lebih tularkan secara lebih masif kepada masyarakat, gitu. Ya. Nah, ini tujuan dari Desa Bakung itu sendiri tahun 2019 sampai 2025 yang sudah kita sepakati bersama masyarakat menjadi RPJMDes atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang akronimnya yaitu Desa Wisemedi, yaitu kita ingin menjadi desa wisata, desa sehat, desa edukatif, desa mandiri, desa eksportir, desa digital, dan desa ibadah. Ya, mudah-mudahan cita-cita kami ini, yang kemudian dari tujuan ini kita juga kerucutkan atau turunkan menjadi program-program, sekaligus juga ini perkenalan. Mudah-mudahan dengan kerjasama pemerintah desa dan masyarakatnya, juga dukungan dari pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat, dan juga dukungan dari barangkali rekan-rekan semua yang sekarang sedang mengikuti sharing ini, mudah-mudahan cita-cita kami ini bisa tercapai, gitu. Jadi kami sebagai pemerintah baru siap untuk belajar, siap untuk menimba ilmu, dan juga siap untuk bekerja sama untuk bersama-sama memajukan khususnya masyarakat Desa Bakung Kidul. Ya. Nah, dari berbagai pemaparan saya itu mungkin teman-teman khususnya para pemuda, kira-kira saya ingin sharing bahwa ada benang merah yang penting dalam kehidupan kita. Di antaranya kita harus fokus terhadap apa yang menjadi amanah kita yang saat ini kita di depan mata sedang kita jalani. Ya, jangan sampai kita mengkritik hal-hal yang besar tapi melupakan amanah kita yang saat ini kita emban, gitu. Jadi fokus terhadap amanah kita, dan kepada para pemuda dan juga yang sekarang pun sudah beraktivitas baik sebagai pegawai pemerintahan, pegawai swasta, atau entrepreneur atau pengusaha, alangkah baiknya yang pertama itu adalah kita aktif di organisasi tadi sesuai dengan minat bakat dan posisi profesional kita, gitu.
karena itu adalah wadah simpul-simpul masyarakat yang sangat baik untuk kita saling berkomunikasi, yang menyampaikan gagasan, mempengaruhi masyarakat dan lain-lainnya gitu. Kemudian kita harus punya karakter yang kuat atau ngotot, ya, kita gambarkan cita-cita yang baik, yang besar, yang fokus, dan kita kuat atau ngotot untuk mencapainya itu. Nah, sekaligus kita juga memiliki karakter yang berbeda atau pergerakan yang berbeda, yang unik gitu, sehingga kita positioningnya lebih dikenal gitu ya, lebih unik gitu. Kemudian kita menemukan passion dan fokus atau bakat kita, maka itu akan lebih cepat lagi kita untuk mencapainya, karena kita akan lebih tekun, lebih bahagia menjalaninya, dan juga kita lebih mampu untuk menggelutinya. Tapi memang ini akan lebih sempurna dan akan kita lebih tahu kalau kita gali dan kita jalankan terus menerus. Tapi kalau kita terus mencari passion kita terlalu lama, itu mungkin tidak akan ketemu sebelum kita jalani. Jadi ini adalah sebuah pergerakan yang paralel gitu ya. Kemudian kita harus senantiasa meningkatkan add value kita, nilai kita, dan juga faktor kali kita atau leverage kita, jaringan kita, supaya nilai yang ada di diri kita itu bisa lebih tereksplor, lebih menyebar, dan lebih masif untuk bisa ada percepatan karir kita dimanapun saat ini kita berkecimpung. Dan yang terakhir yaitu menjadi sociopreneur, yaitu value yang tadi saya sampaikan. Jadi kita tidak hanya ingin maju untuk diri kita sendiri gitu, bahkan kadang kita menginjak orang lain, tapi justru tujuan utama kita adalah suatu rahmatan lil alamin, pembangunan masyarakat, kemajuan masyarakat yang lebih luas lagi di mana kita ada di dalamnya, dan mudah-mudahan kita sebagai individu juga maju dan juga bisa memajukan masyarakat secara luas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sharing pada hari ini. Nah, nanti selanjutnya akan ada materi-materi atau sharing-sharing yang lain yang bisa kita tularkan atau kita komunikasikan, dan sangat ditunggu saran, masukan, dan kolaborasinya kepada teman-teman semua yang menyaksikan channel YouTube Ambambang ini. Mudah-mudahan cahaya-cahaya lilin yang kita nyalakan di daerah-daerah, walaupun kecil tapi semuanya bergerak, itu akan menjadi cahaya yang sangat terang benderang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.